Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita duduk bersama untuk berdiskusi khususnya tentang upaya saya di dalam membuat program yang berdampak kepada murid. Tentu saja dampak positif. Jadi ada program yang ingin saya luncurkan di sekolah ini. Tetapi program itu tentu akan bisa berjalan dengan baik manakala kita bisa menemukan bagaimana cara program itu bisa berjalan. Oleh karena itulah kita berdiskusi hari ini. Ananda semua saya undang di sini, Bapak Ibu guru, untuk kita berdiskusi tentang bagaimana sehingga program yang nantinya saya akan luncurkan ini, khususnya program itu nanti dapat membangun kepemimpinan murid atau student agency. Baik, Ananda, kira-kira agar prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan di sekolah ini, khususnya tentang minat baca Ananda, kira-kira bagaimana caranya menggali, terus bagaimana cara menyalurkan, Bapak Ibu, bagaimana cara menyalurkan, bagaimana mengembangkan minat baca Ananda sebagai murid di sekolah ini, ya, bagaimana kira-kira minat baca itu bisa kita salurkan, bisa kembangkan, bisa gali. Ya. Jadi saya persilahkan, saya ingin pendapat dari Ananda, kira-kira bagaimana caranya kita supaya Ananda ini minat bacanya bisa tersalurkan. Kira-kira bagaimana? Apakah misalnya Ananda mesti dibawa keluar sana untuk membaca atau gimana, atau mesti dibelikan buku-buku atau gimana? Kira-kira bagaimana Ananda? Perpustakaan juga baik, cuman alangkah baiknya ada di dalam kelas untuk mengisi waktu-waktu kosong saat pembelajaran kosong. Oh iya, seperti itu ya. Jadi Ananda menghendaki atau Ananda berpandangan bahwa menyalurkan minat baca itu alangkah baiknya kalau di dalam kelas ya. Oke. Kalau Bapak Ibu guru gimana? Ya, di sini kami sudah menyediakan bagaimana caranya siswa itu untuk bisa menumbuhkan minat bacanya. Di sini kita memilih tempat yang baik untuk digunakan oleh siswa, menyangkut masalah alam sekitar. Kemudian yang kedua, memilih buku yang tepat, yang bisa dipahami atau dipelajari oleh siswa. Kemudian menciptakan suasana yang nyaman. Kemudian ada lagi, selain itu anak-anak juga bisa menumbuhkan minat membacanya itu dengan slogan-slogan atau ya yang tertempel atau menempel slogan yang di dinding. Kemudian selain itu juga bisa kita juga mengundang penulis untuk sharing pendapat. Iya. Kemudian karena di sini juga meskipun Bapak Kepala Sekolah karena ada kegiatan mengikuti kegiatan di Makassar sehingga tidak sempat hadir, tapi beliau mewakilkan kepada Ibu Andi untuk mewakili beliau. Jadi saya persilakan Ibu Andi untuk memberikan penjelasannya selaku Kepala Sekolah, kira-kira bagaimana menggali atau menyalurkan minat baca dari murid-murid kita ini. Ya, Pak. Bapak Ibu, kalau dilihat kondisi siswa kita di sini, ya betul kita yang Bu Guru tadi sampaikan, Bu Yusrina, itu sudah baik sekali. Kita menyediakan mungkin tempat-tempat yang bisa membuat siswa-siswi kita merasa tertarik untuk membaca.
atau membuat di dalam kelas boleh, di luar kelas juga boleh. Kalau di luar kelas kita buat semacam taman baca, di dalam kelas mungkin kita buat semacam apa ya, semacam tempat baca atau pojok baca lah namanya ya, nanti kita sebut apa saja. Nah, itu tapi dibuat semenarik mungkin yang bisa menumbuhkan minat baca siswa kita. Itu seperti itu ya Pak ya. Iya, jadi maaf ada tadi pertanyaan terpenggal yang saya baru ingat. Selain bagaimana tadi menumbuhkan minat baca, ada hal yang tidak kalah pentingnya di sini di program yang akan saya luncurkan ini. Saya juga ingin mengembangkan kepemimpinan murid. Jadi kira-kira bagaimana supaya Bapak itu kan Bapak Ibu, kira-kira bagaimana supaya murid di dalam program ini nanti tumbuh kepemimpinannya. Jadi bagaimana kepemimpinan itu bisa tumbuh, misalnya murid itu diberi tanggung jawab. Murid nanti di dalam program ini kita misalnya kasih kesempatan yang seluruhnya untuk dia, sehingga dia merasa bahwa itu program hidupnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana caranya itu kita sehingga bisa berkembang juga kepemimpinan murid ini di dalam program ini. Ya, saya mungkin ada hal yang menarik juga mungkin dari masukan Bapak Ibu sekalian tadi yang saya sampaikan. Saya lihat anak-anak kita sekarang ini lebih senangnya untuk menggunakan fasilitas gadgetnya. Mungkin bisa difasilitasi WiFi dengan melakukan pengaturan apakah menggunakan akses NIM-nya atau NIS-nya, sehingga mereka diberikan jatah WiFi setiap anak. Tidak boleh juga, harus juga dikontrol. Makanya mungkin dari situ bisa terbentuk panitia atau dari siswa sebagai pengatur berapa kuota dibagikan kuota akses yang bisa mereka lakukan. Jadi siswa yang mengatur. Ya, siswa yang mengatur. Termasuk bagaimana nanti mengatur kalau kita beri nama pojok Ya. baca itu dia yang mengatur semua, Ya. dia menjadwalkan. Ya. Artinya kita beri kepercayaan. Ya. Jadi siswa ini kita kan sudah tidak terbatas ruang dan waktu Ya, ya. mengenai lingkungan belajar, di mana saja dia mau belajar, apa saja yang dia mau akses, Ya. dan kita berikan kebebasan Jadi- serta pembatasan akses apa yang harus dibuka. Jadi intinya kita hanya mendampingi. Ya, mendampingi. Mereka-mereka ini yang menjalankan program, Ya. mereka yang menata, mereka yang ya mudah-mudahan dengan memberi kesempatan seluas-luasnya itu mereka merasa memiliki, mereka merasa suaranya kita dengar, Ya. mereka merasa bahwa pilihan-pilihan mereka kita hargai, ya, sehingga juga mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa program yang kita luncurkan tadi. Ya, oke. Baik. Kira-kira bagaimana aktivitas yang bisa kita lakukan sehingga kita tahu bahwa oh, anak ini minat bacanya sekian, yang dia sukai dia baca ini. Kira-kira apa upaya yang dilakukan Bapak Ibu untuk kita mengetahui minat baca mereka ini? Karena tidak mungkin kita tanya satu-satu. Kalau mungkin ya Pak ya, kalau untuk minat bacanya mungkin ada angket kah atau semacam kuesioner kah, Google Form kah yang Ya. dikirim ke mereka. Ya. Kita tahu bahwa Ya, di dalam kelas pekan itu ini dia baca apa. baca apa. Ya, berarti ada peran dari wali kelas juga ya. Iya. Wali kelas Ada juga ikut setoran berperan. bacaan. Iya. Iya, iya. Seruan bacaan yang wajib yang mereka, selain setor bacaan yang mungkin bebas Bebas, sesuai dengan keinginan. Bu, di sini ada perwakilan siswa. Kira-kira yang murid sukai ketika berinteraksi dengan teman-temannya di kelas maupun di luar kelas, apa yang Ananda sukai? Ada kunci. Apa yang Ananda sukai kira-kira pada saat bercengkrama atau bercanda atau apa? Selain itu, kalau ada waktu luang apa yang Ananda sukai? Ya, selain main HP, apalagi di HP selain main game apalah biasanya disuka? Biasa baca novel enggak? Baca novel ya. Ya berarti cerita pendek ya biasa ya. Biasa. Biasanya diakses Kalau dari mana? biasa diakses di Perpustakaan atau dari internet. ya bisa biasa lewat HP-nya ya. Bisa, ya.
Jadi yang artinya selain HP itu digunakan untuk main game, jadi pada saat berinteraksi dengan temannya, rupanya juga Ananda suka membaca-baca juga ya, baik itu novel, ya cerita pendek. Di sekolah kita ada enggak kebijakan yang mendukung ini? Dari guru bahasa Indonesia mungkin ya. Apa ya? Kalau dari guru bahasa Indonesia ada program dengan literasi mungkin. Iya. Di sini saya mengajak siswa untuk membuat sebuah cerita dalam bentuk buku novel. Ini saya mengajak siswa untuk mencari contoh. Nah, di sini dia membuatkan berbentuk sebuah novel. Ya. Ya, jadi intinya bahwa bagaimana tadi setelah kita bisa menggali Iya. minat baca siswa kita ini, dan muncul lah. ya bagaimana mengetahui yang sebenarnya itu Iya. tadi bisa intinya adalah melalui angket ya, Melalui angket angket, atau iya. survei atau tadi Google kemudian Form, menggunakan kemudian Google. wali kelas Ya. bisa menggali atau menanyakan langsung kepada siswa-siswanya di kelas. Ya. Baik, saya kira cukup dulu diskusinya. Jadi ada dua hal yang kita bahas tadi ya, tentang bagaimana menggali minatnya ini, kemudian aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengetahui minat baca mereka. Nanti pada kesempatan yang lain kita akan berdiskusi lagi bagaimana meyakinkan murid kita itu tentang insya Allah program yang akan diluncurkan sehingga minat baca mereka bisa tersalurkan. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.